Salam tani selalu berinovasi. 4 hari yang lalu saya berada di sini, lokasi sini, yaitu dengan judul video gulma tidak mudah tumbuh. Nah, setelah penaburan kapur dan garam, ini selama 4 hari reaksinya seperti ini. Ya, saudaraku sekalian, bisa dilihat. Ini tampilannya lebih hijau dari yang kemarin, jauh ya. Lebih jauh, sedangkan ada yang sawah tetangga yang lebih dulu tanam, lebih dulu tandur, tapi masih agak menguning. Tuh ya, masih bergaris ya, itu masih agak menguning. Sebelah sana punya tetangga itu batasnya, dan ini sudah mulai hijau selama 4 hari ya. Nanti saya akan bahas keuntungan lain di samping gulma tidak mudah tumbuh ya, sama tanaman juga itu akan bermanfaat ya. Yang pertama, hijaunya akan lebih hijau ya, tapi berbeda dengan menggunakan urea ya. Ada perbedaan nanti ketika menggunakan urea, artinya yang diberikan adalah nitrogen. Nah, sedangkan dari kapur itu yang diberikan kalsium. Ada perbedaan meskipun sama-sama hijau, nanti saya akan jelaskan ya, kameranya akan dibalik. Itu tetap berbeda ya, meskipun sama-sama hijau. Terus pada garam juga mengandung rumus kimianya itu kan NaCl, natrium klorida. Nah, natrium ada pada unsur beneficial, bisa diserap oleh tanaman ya, tapi dia tidak wajib sebenarnya. Yang dibutuhkan hanya sedikit. Terus klor ya, klorin atau klorida yang dimanfaatkan oleh tanaman juga bentuknya sedikit ya, jumlahnya sedikit sekali, tapi dia tidak bisa digantikan karena unsur mikro tersebut wajib adanya meskipun hanya sebagian kecil. Nah, selain itu, gulma yang ada pada petakan ya, sudah saya jelaskan pada sawah, meskipun sudah kering seperti ini lokasinya ada tahapan-tahapan. Ini yang kering, yang sebelah sana itu macak-macak ya, yang sebelah sini sudah terendam ya tanahnya. Nah, apalagi yang sudah terendam itu gulma enggan sekali untuk tumbuh. Meskipun seperti ini, kering seperti ini ya. Kalau awalnya ada perendaman selama 2 minggu ketika tabur garam, nah ini 4 hari udah kering ya. Udah kering ya 4 hari ya, tapi nanti akan dikasih air lagi. Itu selama 2 minggu, minimal 1 minggu. Bisa kuat selama 60 hari biasanya seperti itu. Ya, 60 hari tidak tumbuh gulma, terutama gulma-gulma yang berdaun lebar seperti eceng, gunda dan sebagainya. Ada beberapa gulma yang daun lebar. Nah, sedangkan kalau di saluran air ya, biasanya ada gulma yang terbawa oleh air ya, oleh air dari solokan ya, itu gulma-gulma yang lain yang bisa terbawa. Itu ada juga yang numbuh, tapi tidak mudah ya bisa tumbuh. Itu yang sudah saya alami ya, kondisinya seperti itu. Nah, kita balikan kameranya ya, kita fokus ke tanamannya. Saya akan jelaskan mengenai pemberian kapur dan garam tersebut. Kita balikan. Di video yang sebelumnya, tanaman inilah yang saya masukkan ke video ya, di antara tanaman-tanaman yang lain ya, bisa diperhatikan saudaraku sekalian, yaitu lokasinya di sini ya. Ini yang pertama saya akan bahas mengenai hijaunya daun pada tanaman padi. Nah, hijau daun di sini berbeda dengan hijau daun yang diberikan menggunakan urea ya. Meskipun sama-sama hijau, ini bisa dilihat, ini kan hijau nih ya, sana juga hijau.
Nah, bedanya dari mana? Yuk kita bahas. Bedanya kalau menggunakan urea hijau ini, dia tidak akan keras ya. Hijau yang diberikan menggunakan urea atau yang ada kandungan nitrogennya, itu hijaunya akan lemas ya, tidak seperti ini. Kalau ini tuh kasar ya, ini hijau dari kalsium ya saudaraku sekalian. Kalsium itu ke klorofil juga hijaunya akan seperti ini ya. Kalau bahasa saya hijau kereng gitu. Nah, hijaunya hijau tua seperti ini. Ini jadi kasar ya daunnya, bisa nih. Tuh kan kedengaran ya. Berbeda kalau menggunakan urea, hijaunya itu dia lemas. Terus kalsium yang diberikan, maksud saya kapur yang diberikan kemarin yang mengandung kalsium itu bekerja dengan baik. Ya, kita lihat dari mana dia kerjanya. Nah, ini daun-daun yang mengering seperti ini. Ya, ini daun kering. Kenapa bisa kering? Karena dia kekurangan suplai air ya. Tadinya kekurangan suplai air. Akhirnya dia stop di sini. Nah, membran sel ya, bekerja dengan baik. Stopnya di sini itu akan menutup ya. Akhirnya yang kering hanya di bagian sebelah sini ke atas. Kalau tidak ditutup ya, kekurangan airnya dia akan lebih banyak ya, ke sini ya. Akhirnya tanaman bisa merana ya, lebih lama merananya. Nah, ini kapurnya masih ada ya, sisa-sisa dari penaburan kemarin yang menempel pada daun. Ini masih berwarna putih daunnya. Nah, terus bisa dilihat dari ujung daun. Ujung daun yang seperti ini tuh bekerja dengan baik dia. Ya, coba fokus. Nah, seperti ini. Ya, dia langsung terhenti. Ya, jadi mengering tidak terlalu bawah. Nah, terus yang ini kemarin daunnya masih berwarna kuning nih saudaraku sekalian. Nah, dia masuk ya, klorofilnya berjalan dengan baik, akhirnya ada berwarna hijau nih, naik. Ya, awalnya dia berwarna kuning. Meskipun ini daunnya daun tua. Seharusnya ya, kalau nitrogen biasanya dia berfokus kepada daun-daun yang lebih muda. Nah, ini daun yang tua dia juga memperhatikan daun yang tua, meskipun ini sebenarnya tidak efektif ya daun, tapi dia masih naik nih, warna hijaunya naik ya tuh. Ya, terus naik ke bagian atas daun dan akhirnya dia bisa hijau seperti ini, dan juga pastinya fotosintesanya juga bisa berjalan ya, dan juga bisa membentuk anakan seperti ini. Ya, karena kalsium juga dia berpengaruh untuk anakan. Ya, selain untuk hijau daun, ya klorofil seperti ini berpengaruh untuk anakan dan juga untuk akar. Jadi, kalau misalkan akarnya lebat ya dan juga panjang jangkauannya, bisa lebih banyak dan tanaman akan bisa makan ya, menyerap unsur hara yang lebih banyak. Nah, kalau menyerap unsur hara yang lebih banyak, berarti dia akan tumbuh lebih cepat dan batang serta daun akan lebih gemuk ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat nih klorofilnya dari tulang daun ya, berawal dari tulang daun dan nantinya akan menyebar. Ini tulang daunnya sudah mulai hijau ya, meskipun pinggirannya masih kuning ya. Karena kemarin sebagian besar itu menguning ya. Bisa dilihat nanti video yang sebelumnya ya saudaraku sekalian. Kalau mau tahu tanaman ini bisa dilihat dari video yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai sehat. Nah, terus ini menggunakan bibit padi yang lebih tua ya sebenarnya. Selain tua juga merana. Kenapa bisa merana? Karena yang pas ditandurkan itu berwarna kuning terus juga kerdil. Ya, kita akan suplai makanan ya supaya yang tadinya dia lapar ya akhirnya bisa makan ya, secara kenyang.
Ya, kalau makan yang kenyang itu yang baik, ya, diberikan tidak harus banyak, saudaraku sekalian, seperti itu. Kuncinya, ya, kalau mau sehat dan subur, berarti tidak perlu banyak. Yang perlu adalah sering. Ya, seperti itu nih saudaraku sekalian ya kuncinya ya. Jadi tanaman tidak perlu banyak, tapi perlu sering. Ya, kita introspeksi kepada diri kita sendiri seperti ini. Misalkan porsi makan kita, ya, yang tadinya 1 piring kita makan 2 piring, oke, masih bisa misalkan. Nah, ketika diberikan 3 atau 4 piring, nah itu sudah lain, nanti akan menjadi penyakit. Contoh, misalkan kalau tanaman ini diberikan, ya, pupuk, anggap saja urea. Urea ini diberikan misalkan 1 kintal per hektar, itu tidak masalah. Diberikan 2 kintal per hektar, masih tidak masalah. Tapi ketika lebih dari itu, ya, artinya terlalu banyak, dia akan lain, ya, malah menjadi sakit. Nah, seperti itu. Jadi tanaman juga makan, kita juga makan. Ya, kalau saya seperti itu. Ya, bisa dibandingkan, dia hidup, kita juga hidup. Cuma berbeda ketika kita bisa bergerak, dia bergeraknya ya seperti ini. Terus juga dia berbicaranya melalui warna, ya, melalui pergerakan bentuk. Nah, itu cara berbicara dia seperti itu. Ya, kalau mau berdialog dengan tanaman, ya, kita harus bisa menganalisa dari warnanya, dari bentuk batangnya. Nah, ini kekurangan apa dan maunya bagaimana. Nah, itu saudaraku sekalian. Ya, ini bentuk-bentuk tanaman yang kemarin saya upload. Ya, videonya itu lokasinya. Nah, jika ada pertanyaan boleh kita diskusi saudaraku sekalian, karena saya juga ya masih belajar ya, karena segala sesuatu ya harus dipelajari seperti itu. Ya, kalau saya sih berbalik kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita makan. Nah, ini juga tanaman seperti itu, cuma berbeda. Kalau dia harus memerlukan, dia bisa memproduksi makanannya sendiri, ya, asal ada unsur-unsur yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Oke, ini tampilannya saudaraku sekalian ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Ini nanti akan berkelanjutan di usia berikutnya. Di usia berikutnya nanti saya akan bagikan lagi. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.